Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Ramadan dari kelas reguler manajemen B. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mengenai standar operasional prosedur. Menurut Wikipedia, standar operasional prosedur atau yang sering disingkat sebagai SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. SOP ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur tertulis yang pasti tentunya. Dan di sini menurut para ahli, yang mana diantaranya menurut resmi SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerjaan dengan biaya serendah-rendahnya. Dan menurut Armando, SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan atau terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukannya. Dan di sini menurut hari ini menjelaskan bahwa standar operating procedure atau yang sering disebut sebagai SOP adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dalam suatu organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Di sini manfaat dari manfaat SOP bagi organisasi. Menurut peraturan nomor 21 per M titik-an /11/2008, SOP memiliki manfaat bagi organisasi di antara lain: 1. Sebagai standarisasi cara dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelainan. 2. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada investasi manajemen implementasi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Manfaat yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang dilakukan. Manfaat yang kelima, menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Manfaat yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberi pelayanan. Selanjutnya, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Dan yang terakhir, manfaat yang terakhir, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dengan berbagai situasi. Dan selanjutnya, fungsi dari standar operasional prosedur yang ada di perusahaan antaranya yang pertama adalah panduan kerja. Panduan ini berisi tahapan dalam melakukan
pekerjaan yang mana akan sangat berfungsi untuk membantu karyawan dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Dan yang kedua, fungsi kedua sebagai dasar hukum. Hal ini akan berkaitan dengan hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dengan berpatokan pada pedoman ini. Ya, kesalahan akan lebih mudah untuk mencari penyebabnya. Dan fungsi yang ketiga, memberikan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang mana nantinya pedoman perusahaan ini juga tidak hanya memberikan informasi soal prosedur, namun juga akan berisi semua kemungkinan yang terjadi di saat bekerja. Dan fungsi yang terakhir adalah sebagai pedoman disiplin kerja. Intinya adalah aturan yang perlu untuk semua pihak ikuti. Dan di dalam aturan ini juga berisi konsekuensi yang akan mereka dapat jika melanggar. Dan tujuan dari standar operasional prosedur itu sendiri, di sini menurut AA, karena tujuan dari standar operasional prosedur itu agar pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur, selanjutnya memudahkan proses selanjutnya memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur kerja. Dan yang ketiga, tujuan dari standar operasional prosedur yang ketiga mengetahui dengan jelas peran dan fungsi-fungsi tiap posisi. Selanjutnya juga memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur proses kerja, wewenang, dan tanggung jawab dalam bekerja. Selanjutnya memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja. Selanjutnya melindungi perusahaan dan pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Dan tujuan SOP yang ketujuh, menghindari keraguan, efikasi, dan inefisiensi. Selanjutnya mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam pekerjaannya bila sebagai pedoman dalam mengerjakan pekerjaan rutin. Tujuan yang ke-10 untuk mengidentifikasi pola kerja tertulis sistematika dan konsisten agar mudah dipahami oleh pihak yang terlibat baik internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu memudahkan proses pemberian tugas serta tanggung jawab pada unit kerja. Di sini saya telah menyusun 5 SOP dalam pengelolaan perusahaan, yang mana di sini saya mengambil tentang standar operasional prosedur mengenai karyawan di perusahaan, yang mana SOP yang pertama merupakan standar operasional prosedur pelatihan karyawan, yang mana pada bagian ini kita dapat memulai lanjut untuk mengidentifikasi dan mengisi kebutuhan training karyawan, yang mana di sini tanggung jawab oleh manajer dan pada bagian ini mengidentifikasi kebutuhan training berdasarkan satu permintaan dari departemen lain, dua evaluasi hasil performa yang ketiga tawaran dan dari sponsor. Lalu dari mengidentifikasi dan mengisi kebutuhan training, kita lanjut ke formulir kebutuhan training, di mana di sini karyawan mengisi formulir kebutuhan training dan disertakan pada departemen HRD. Selanjutnya di sini masuk ke membuat perencanaan training untuk jangka waktu 3 bulan dengan pelatihan jangka waktu 3 bulan, yang mana di sini pengambilnya adalah manajer HRD
Yang mana pada bagian ini manajer membuat perencanaan training untuk jangka waktu 3 bulan dengan lanjut sebelum tanggal pelaksanaan training melakukan persiapan, yang mana persiapan itu adalah menentukan judul training, 2 waktu dan tempat training, 3 instruktur, 4 peserta training, yang kelima tanggung jawab training. Lanjut ke bagian untuk internal training yang perlu dipersiapkan antara lain ruangan, whiteboard, speaker, laptop, dan lain-lain. Yang mana pada bagian ini manajer juga karyawan sebelum tanggal pelaksanaan training dilakukanlah persiapan dengan memenuhi perlengkapan dan keperluan saat akan melaksanakan pelatihan. Lanjut pada SOP yang kedua di sini merupakan standar operasional prosedur kedua dinas karyawan, yang mana ini kita mulai lalu masuk ke ruangan sebagai penanggung jawab membuat jadwal cuti, lalu masuk ke kepala bidang membuat persetujuan, lalu ke kepegawaian menyimpan dan arsip, lalu masuk kepada kepala ruangan atau karyawan melaporkan apabila ada perubahan, lalu masuk ke kepegawaian mengelola jadwal dan lembur, kepegawaian dengan mengelola jadwal dan lembur, lalu masuk ke bagian keuangan menghitung dan membayar kelebihan jam kerja dari karyawan itu sendiri. Langsung yang terakhir adalah masuk ke penerimaan uang, yang mana sini ya ini kepala bidang membuat persetujuan dengan menyediakan lembar jadwal dinas, yang mana jadwal dinas yang telah sesuai ditandatangani oleh kepala keuangan, lalu kepala bidang membuat persetujuan dengan menandatangani jadwal dinas, lalu turun ke kepegawaian bagian kepegawaian dengan menyimpan dan arsip, yang mana di sini jadwal dinas yang sudah ditandatangani kemudian diberikan pada bagian kepegawaian untuk diaktifkan, lalu masuk ke kepala ruangan, ke bagian kepala ruangan atau karyawan melapor apabila ada perubahan dengan mengampilkan lembar jadwal dinas, dengan apabila ada perubahan jadwal kepala ruangan atau karyawan yang bersangkutan harus konfirmasi ke bagian dengan kebutuhan lembar jadwal dinas dan juga formulir lembur. Apabila ada kelebihan jam kerja atau lembur, karyawan yang bersangkutan harus konfirmasi ke bagian kepegawaian dengan mengisi formulir lembur yang telah disetujui atasan. Lalu bagian kepegawaian mengelola jadwal telah diperbaharui. Lalu bagian kepegawaian memberikan jadwal dinas kepada bagian keuangan. Lalu bagian keuangan menghitung kelebihan jam kerja dan membayar atas kelebihan kerja tersebut, yang mana kelebihan jam tersebut dimasukkan sebagai lembur. Lalu karyawan menerima uang lembur apabila terdapat karyawan tersebut melebihi jam kerja yang telah ditentukan. Lalu untuk SOP yang ketiga adalah SOP standar operasional prosedur mengenai lembur karyawan, pada mana pada SOP ini sini kita mulai lalu masuk ke manajer mengisi dan menandatangani formulir lembur secara lengkap berikut nama karyawan, rencana, tanggal atau jam lembur dan alasannya, dengan penanggung jawab pada manajer, yang mana manajer mengisi dan menandatangani formulir lembur secara lengkap berikut nama karyawan, rencana,
tanggal atau jam lembur dan alasannya, lalu meminta persetujuan direktur operasional, lalu masuk ke formulir lembur, di mana di sini karyawan mengisi formulir lembur yang mana langsung di sini masuk ke meminta persetujuan dari mana dari hasil pengisian formulir lembur masuk ke meminta persetujuan dari bagian direktur operasional. Nah, lalu apabila persetujuan dari direktur ops ini setuju atau memberikan setuju, maka lalu lanjut ke menugaskan kerja lembur pada karyawan dan melaporkan kegiatan lembur ke HRD dengan tanggung jawab manajer, lalu menandatangani formulir lembur dan menyerahkan ke staf HRD, lalu selesai. Dan apabila direktur operasional ini tidak menyetujui, langsung selesai, tidak ada penugasan dan juga tidak ada penandatanganan, karena ini terdapat keterangan juga dari atasnya. Manajer mengisi dan menandatangani formulir lembur secara lengkap berikut nama karyawan, rencana tanggal atau jam lembur dan alasannya, lalu meminta persetujuan direktur operasional, lalu jika disetujui lembur jika tidak disetujui maka lembur dibatalkan atau ditunda. Dan lanjut, jika direktur operasional ini menyetujui maka dilaksanakan penugasan kerja lembur kepada karyawan dan melaporkan kegiatan lembur ke HRD. Lanjut setelah disetujui maka akan ditandatangani formulir lembur tersebut dan menyetorkannya ke staf HRD. Lalu pada sinar operasional yang keempat ini adalah sinar operasional prosedur mengenai penggajian karyawan ya. Di sini dari mulai pimpinan departemen memberikan laporan absensi termasuk perhitungan lembur ke HRD site dengan kelengkapan formulir TKL, lalu masuk ke HRD site melakukan perhitungan dan mengirimkan laporan rekapitulasi absensi dengan kelengkapan formulir perhitungan lembur lalu masuk ke dikirimkannya ke HRD setiap tanggal 1 pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan kelengkapan dokumen perhitungan gaji lengkap ya. Lalu masuk ke HRD melakukan perhitungan ulang dari absensi dan rekapitulasi lembur, lalu masuk ke HRD pusat dengan HRD pusat menitipkan kepada bagian keuangan untuk direkap dan dilakukan perhitungan secara keseluruhan dan melakukan transfer ke rekening karyawan dengan persyaratan dokumen perhitungan gaji lengkap dengan pajak dan potongan asuransi. Lalu masuk ke authority by director, lalu masuk ke gaji masuk ke karyawan, lalu selesai. Yang mana pada SOP ini memiliki keterangan yaitu setiap ini kepala subbagian dan supervisor di site memberikan laporan rutin tiap hari pada HRD tentang kinerja akan absensi dan lemburan yang dilakukan tim yang di bawahnya. Lalu HRD melakukan perhitungan absen berdasarkan laporan yang dilakukan oleh manajer atau supervisor
masing-masing divisi. Lalu HRD site melakukan perhitungan lembur berdasarkan laporan yang dilakukan oleh manajer atau supervisor masing-masing divisi. Lalu HRD melakukan evaluasi dan pengecekan langsung di lapangan apakah betul dilaksanakan dan dijalankan. Lalu HRD setiap bulan pada tanggal 1 pukul 8 waktu Indonesia Barat mengirimkan rekapitulasi absensi dan lemburan ke HRD pusat. Lalu pada HRD pusat ini melakukan perhitungan kembali dengan pengecekan ulang dari rekapitulasi yang dikirimkan. Lalu pada setiap tanggal 1 HRD pusat akan mengirimkan rekapitulasi absensi tersebut pada bagian keuangan. Lalu pada financial manager memberikan perhitungan dengan menyampaikan serta menghitung pajak dan melakukan input gaji ke sistem payroll bank. Yang mana selanjutnya direktur melakukan outreach ke sistem payroll lalu terakhir hasil dari rekapitulasi dan store ke bagian keuangan, maka jadilah atau cairlah gaji karyawan yang masuk ke rekening masing-masing karyawan. Dan di sini yang terakhir adalah SOP tentang persetujuan cuti, di mana di sini kita mulai lalu masuk ke pemohon dengan mengajukan permohonan cuti, lalu masuk ke bagian kepegawaian dengan memeriksa keseluruhan cuti, kesesuaian cuti dengan menyertakan formulir cuti apakah sesuai. Bila sesuai, lanjut ke bagian pemohon dengan mengisi formulir cuti, lalu masuk ke kepala ruangan atau atasan yang memeriksa pengajuan cuti dengan pelengkapan formulir cuti dan lembar disposisi. Itu apabila disetujui ini masuk disetujui atau tidak. Lalu apabila disetujui kita masuk ke kepala bagian dengan memberikan persetujuan cuti. Lalu masuk ke bagian kepegawaian lagi membuat batasan persetujuan cuti. Lalu masuk selanjutnya masuk ke direktur memberikan persetujuan, lalu selesai. Dan pada pegawai yang sebelum pegawai ketika masuk ke pegawai dengan membuat batasan persetujuan cuti atau membuat salah satu persetujuan apa konsekuensi lah antara karyawan dan juga bagian kepegawaian dengan menyatakan surat batasan, lalu masuk ke bagian direktur dengan memberikan persetujuan dan harus selesai. Dan pada keterangannya adalah sini pegawai melanjutkan cuti ke bagian kepegawaian dan kepala ruangan, lalu bagian kepegawaian memeriksa kesesuaian pengambilan cuti antara cuti terakhir dan yang akan diambil, lalu memberikan formulir cuti bagi pegawai yang sesuai dengan syarat. Lalu pegawai yang mengisi lengkap formulir cuti ditandatangani lalu membawa nomor formulir cuti yang sudah diisi kepada kepala ruangan, lalu atasan langsung pegawai yang bersangkutan memeriksa jadwal cuti dan menyesuaikan dengan keadaan di ruangan, lalu memberikan persetujuan dengan mengisi lembar disposisi untuk diketahui oleh kepala bidang. Lalu kepala bidang yang memberi persetujuan cuti menandatangani persetujuan cuti. Lalu kepegawaian membuat surat balasan persetujuan cuti. Lalu selanjutnya direktur menandatangani formulir cuti dan lembar balasan persetujuan cuti. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan cuti oleh pegawai yang mengajukan cuti.
pegawai yang bersangkutan yang melakukan penyertaan cuti. Dimana di sini saya mengambil SOP dari pengelola perusahaan di bagian karyawan, dari mulai pelatihan karyawan, lalu lanjut ke jadwal dinas karyawan, penugasan dan tugas diberikan kepada karyawan, lalu yang ketiga adalah berikan bekerja karyawan, selanjutnya pada standar prosedur penggajian karyawan, dan yang terakhir adalah standar operasional persetujuan cuti. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya sedikit dan minta maaf apabila ada kata yang tidak sesuai dan kesalahan dalam mengucapkan kata ataupun tulisan apapun yang tidak terasa. Maka dari itu mungkin dicukupkan sekian. Akhir lisan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.